Jika kamu pembunuh berantai yang menyimpang, bagaimana menyembunyikan identitas? Tokoh utama film ini punya jawabannya. Dexter, ahli analisis darah di kepolisian Miami, bisa lacak proses kejahatan dari bekas darah di lokasi. Ia suka pekerjaan ini karena sempurna sembunyikan identitas aslinya. Pembunuh berantai berdarah dingin. Tiap malam tiba, Dexter cari mangsa. Penjahat yang lolos hukum jadi targetnya. Kepala sekolah SMA yang religius tak sadar ia incaran maut. Dexter bawa pria itu ke gudang kosong. Banyak mayat anak-anak tersusun di lantai. Karena sudah lama, mayat-mayat itu membusuk. Dexter susah payah gali dan pulihkan utuh. Kepala sekolah itu pelaku pembunuhan anak-anak. Saat semua jelas, pria itu mohon ampun, tapi ia diikat di langit-langit. Dexter iris wajahnya dengan pisau bedah. Setetes darah pria itu dikumpulkan. Hobi khas Dexter. Tiap bunuh, ia simpan darah korbannya sebagai trofi. Lalu, ia potong dan rakit ulang tubuh pria itu. Lalu buang ke laut. Dexter yatim piatu. Saat kecil, ayah angkatnya, polisi, tahu naluri berdarah Dexter. Ia lihat Dexter bunuh hewan peliharaan tetangga. Tapi tak cegah, malah arahkan Dexter gunakan instingnya buru penjahat yang lolos hukum. Usai ayah ibu angkatnya meninggal, Dexter dan adik angkatnya, Debra, saling bergantung. Debra, juga polisi, tak tahu rahasia Dexter. Karena keterbatasan, ia sering menyamar jadi pelacur untuk misi rahasia. Hari itu, Debra panggil Dexter ke hotel. Ternyata ia sedang selidiki kasus pembunuhan berantai. Mereka temukan mayat di kolam renang hotel. Debra harap Dexter bisa bantu selesaikan kasus. Tapi saat lihat mayat, Dexter kaget. Tubuh itu dipotong-potong. Tapi tak ada setetes darah di lokasi. Ia tak pernah lihat mayat serapi itu. Dexter tak paham kenapa tak ada darah. Akhirnya, ia berdiri dan lari tinggalkan tempat kejadian. Lewat kerumunan, Maria kedipkan mata pada Dexter. Ia tak suka sapaan itu, tapi hanya balas senyum sopan. Dexter tak tertarik pada wanita. Tapi Dexter tetap pacaran dengan gadis cantik. Tujuannya hanya untuk sembunyikan identitasnya lebih baik. Rita, ibu tunggal, sudah berkencan dengannya lebih dari setengah tahun. Tapi Dexter tak pernah cium bibirnya. Ternyata, mantan suami Rita pecandu narkoba dan sering memukulinya. Ini tinggalkan trauma besar dalam hubungan Rita dengan pria. Dan itu cocok dengan selera Dexter. Selesai urus 2 anak, Dexter dan Rita kencan seperti pasangan biasa. Tapi tiba-tiba Dexter lihat lampu polisi berkedip di ujung jalan. Naluri bilang ia harus lembur lagi. Lewati kerumunan, Dexter temukan mayat rapi lain. Tanpa darah. Bedanya, mayat ini tak punya kepala. Dexter yakin ini ulah pelaku sama, yang sepertinya tak akan berhenti. Karena ini, kencan dengan Rita terpaksa selesai buru-buru. Dalam mobil, Dexter ceritakan mayat pada Rita. Gambarkan pelaku sebagai seniman. Pikirannya terpaku pada mayat itu. Hingga tanpa sadar ia sentuh paha Rita. Rita salah paham, bilang, "Maaf, aku belum siap." Keesokan harinya, Debra temui Dexter untuk bahas kasus. Dexter duga mayat itu dibekukan. Ia pikir pelaku pasti punya truk beku. Hanya begitu tubuh bisa begitu bersih. Dexter suruh Debra selidiki truk beku tempat mayat dicuri. Sementara, ia terus buru mangsanya. Malam itu, Dexter intai penjahat, lumpuhkan dia di gudang kosong. Lalu potong jadi 8 bagian dengan teknik serupa. Saat akan buang mayat, Rita telepon. Ia punya ide tiba-tiba. Tak ingin kehilangan Dexter. Ajak pererat hubungan. Dexter tak bisa tolak. Di jalan pulang, truk pendingin lewat di dekat Dexter. Picu kewaspadaannya, karena di luar jam kerja. Truk itu tampak mencurigakan. Dexter diam-diam ikuti. Di atas jembatan, truk tiba-tiba putar balik ke arahnya. Polisi lalu datang ke TKP. Maria tak sulitkan Dexter. Hanya minta ceritakan singkat kejadian. Lalu izinkan pulang. Tapi sesampai di rumah, Dexter lihat pemandangan mengerikan. Kepala boneka tergantung di kulkas. Tubuhnya dipotong-potong di dalam. Jelas, pelaku masuk ke rumahnya. Tahu rahasia Dexter. Alih-alih takut, ia justru bersemangat. Karena ini musuh yang lama ia nantikan. Keesokan harinya, Dexter dapat telepon dari Debra. Ternyata, ia temukan truk beku yang Dexter sebut. Mesin truk masih menyala, tapi pemiliknya hilang. Saat buka bak truk, mereka temukan 5 jari membeku. Tak ada darah, tapi sidik jari mudah dilacak untuk tahu identitas korban. Dexter sadar ini petunjuk sengaja ditinggalkan pelaku.
Seperti sapaan dari teman lama. Dexter uji jari-jari itu. Ia tak peduli identitas korban. Hanya ingin tahu pesan pelaku. Hingga kini, Dexter tak tahu apa-apa soal pelaku truk pendingin. Saat senggang, Dexter kunjungi Rita. Karena kemunculan pelaku truk beku ganggu malam mereka. Beberapa emosi, jika terlewat, sulit ditemukan lagi. Rita coba aktif, tapi Dexter tak punya hasrat fisik. Jadi hanya ikut saja. Saat Dexter ingin lanjut, Rita tiba-tiba tolak. Ia belum lewati trauma mantan suaminya. Dexter, yang memang tak butuh ini, hibur Rita dengan sopan. Ini buat Rita merasa bertemu pria sejati. Di sisi lain, Debra temukan truk beku. Jadi atasan pindahkan ia ke tim khusus. Debra senang, ajak Dexter rayakan. Tapi saat itu, Dexter lihat sosok familiar. Ia tak pernah lewatkan kesempatan buru mangsa. Dexter buat alasan, lalu ikuti pria itu ke toilet. Pindah adegan, pria itu ada di ruang kecil gelap milik Dexter. Saat pria itu panik, Dexter ungkap jawaban. Pria itu pernah mabuk, nyetir, bunuh ibu tak bersalah, hancurkan keluarga, tapi lolos hukuman. Dexter gunakan cara biasa untuk akhiri hidup penuh dosa pria itu. Setelah buang mayat, Dexter pulang. Tak disangka, rumahnya kembali didatangi pelaku truk pendingin. Kali ini, pelaku ambil boneka dari kulkas. Seolah tantang Dexter cari dia. Keesokan harinya, mayat wanita terpotong ditemukan di lapangan hoki es. Masih teknik pelaku truk pendingin. Tanpa darah, Dexter tak bisa lakukan apa-apa. Ini kasus pertama Debra di tim khusus kriminal. Ia sangat antusias, ingin tunjukkan kemampuan. Mayat tanpa 5 jari jelas milik pemilik truk beku. Tapi saat lihat wajah korban, Debra kaget. Ternyata, korban adalah pekerja seks yang dikenalnya saat masih bekerja sembunyi-sembunyi. Lewat penyelidikan, polisi cepat temukan bukti penting. Petugas keamanan lapangan hoki es hilang misterius. Polisi temukan kotak kaset video di rumah korban. Rekaman jelas tunjukkan petugas keamanan atur mayat. Petugas ini punya riwayat menyakiti orang. Maria yakin dia pelaku. Ia langsung jadi buronan. Tapi Debra merasa pelaku truk beku selalu hati-hati. Tak mungkin tinggalkan petunjuk sederhana begitu. Debra ajukan keraguan, tapi dimarahi Maria. Karena ini hari pertama Debra bekerja, jadi mudah tersinggung. Lalu, Debra ulang-ulang tonton rekaman dan temukan kejanggalan. Saat petugas keamanan atur mayat, ia beberapa kali lirik ke belakang. Debra duga petugas keamanan pasti diancam dengan cara tertentu. Saat akan laporkan pada Maria, Debra lihat Maria jawab wartawan. Identitas pelaku truk pendingin sudah dikonfirmasi. Meski Dexter setuju dengan Debra, ia tak peduli. Tahu pelaku incar dia, dan ia nantikan itu. Sebuah tangan terputus ditemukan di pantai. Pelaku truk beku beraksi lagi. Bedanya, kali ini pelaku buat korban berdarah. Dan korbannya pria. Pelaku tiba-tiba ubah metode dan target. Ini bikin Dexter bingung. Pelaku juga foto tempat kejadian dan tinggalkan di sana. Dexter tak tahu pesan pelaku. Tapi ini ingatkan dia pada masa lalu. Orang tua angkatnya bawa dia ke sini saat kecil. Dan mereka juga ambil foto serupa. Untuk pastikan dugaannya, Dexter buru-buru pulang. Benar saja, ia temukan foto itu di album. Dexter yakin ini ulah pelaku truk beku. Pelaku seolah tahu segalanya tentang dia. Tapi Dexter tak tahu apa-apa tentang pelaku. Di sana, polisi masih memburu petugas keamanan. Maria yakin petugas keamanan hilang itu pelaku. Namun, saat itu, kepala biro datang bawa laporan. Ternyata, pemilik tangan terputus di pantai adalah petugas keamanan. Dia bukan pembunuh truk beku, tapi korban. Kepala biro sangat kecewa. Ia memarahi Maria karena buat departemen polisi jadi tertawaan. Dan mungkin keluarga petugas keamanan akan gugat ke pengadilan. Tak ada cara, Maria ke rumah mereka untuk minta maaf langsung. Melihat kesedihan keluarga korban, Maria sadar ia buat kesalahan besar. Keesokan harinya, kaki terputus berdarah muncul di taman. Seperti biasa, pelaku tinggalkan foto. Lihat latar foto. Dexter sadar pelaku pakai tubuh korban buat ingatkan masa lalu. Tempat itu simpan kenangan kecil Dexter. Dexter analisis bagian patah dan lihat darah sama dengan tangan terputus kemarin. Ini artinya petugas keamanan belum mati. Pelaku potong tubuhnya saat masih hidup. Dexter cepat lapor ke atasan. Mereka harus temukan petugas keamanan secepatnya. Jika tidak, besok bagian tubuh lain muncul. Saat semua sibuk, Dexter pikir foto-foto ditinggalkan pelaku.
lokasi pilih pelaku terkait dengannya. Mungkin, ia bisa temukan lokasi kejahatan selanjutnya dari album foto. Dexter hati-hati pilih foto. Itu tempat sering ia kunjungi saat kecil. Namun, saat tiba di lokasi, Dexter lihat tempat itu berubah drastis. Saat itu, Dexter melihat sebuah kepala. Ia angkat telepon dan terima kabar buruk. Bagian tubuh ketiga korban muncul. Di lokasi, Dexter lihat potongan betis korban. Tempat ini juga kenangan masa kecilnya. Arah penyelidikannya tak salah, tapi lokasi yang dipilih keliru. Pulang ke rumah, Dexter bingung. Selain ayah angkatnya, siapa lagi tahu banyak tentangnya? Saat Dexter kebingungan, Rita tiba-tiba datang. Ternyata, ia tahu Dexter sedang tertekan. Jadi datang untuk menghibur. Dari obrolan dengan Rita, Dexter dapat ide. Ia temukan jawaban di foto. Lokasi yang dipilih pelaku tak hanya terkait dengannya, tapi juga ayah angkatnya. Dexter pilih foto mereka berdua. Benar saja, ada petunjuk dari pelaku di dalamnya. Lalu, Dexter ke lokasi di foto. Sebuah rumah sakit terbengkalai. Ternyata, petugas keamanan yang hilang ada di sini. Matanya ditutup. Ia kira Dexter pelaku yang menyakitinya. Ia terus minta Dexter akhiri hidupnya. Dexter lihat ke samping. Ada alat-alat tersusun rapi. Ia sadar itu hadiah dari pelaku. Pelaku sengaja bawa ia ke sini. Ajak ia selesaikan pria di depannya. Tapi Dexter tak berniat bertindak. Karena itu melanggar prinsipnya. Ia tak pernah bunuh orang tak bersalah. Saat itu, seseorang di jendela rekam kejadian itu. Saat Dexter ke sana, pelaku sudah lenyap tanpa jejak. Tapi pelaku sengaja tinggalkan sebuah foto. Di sana, Debra ikuti perintah Maria. Periksa rekaman kamera berulang kali untuk cari petunjuk. Hingga seorang kolega beri secarik kertas berisi alamat rumah sakit. Debra berhasil selamatkan petugas keamanan. Hasilnya, Debra dapat pujian besar dari kepala biro. Dan Maria hilangkan prasangka padanya. Tak ada yang tahu ini semua berkat Dexter. Ia diam-diam pulang dan bakar foto-foto peninggalan pelaku. Polisi periksa tempat kejadian secara menyeluruh. Tak ada petunjuk tentang pelaku. Tak lama, petugas keamanan sadar. Kondisinya baik. Ia bercanda dengan dokter yang periksa kaki dan tangan palsunya. Karena Debra terus pandangi dokter ganteng itu. Petugas keamanan cemburu. Setelah dokter pergi, mereka interogasi petugas keamanan. Tapi ia tak tahu banyak. Karena penyerang tutup wajahnya, ia tak lihat rupa pelaku. Karena matanya ditutup saat itu. Merekonstruksi kejadian mungkin bantu ia ingat petunjuk. Untuk temukan pelaku truk beku secepatnya. Mereka minta petugas keamanan korbankan sedikit. Alami lagi kejadian itu. Sesuai dugaan. Petugas keamanan ingat detail. Saat itu, ia cium bau peppermint. Pelaku sepertinya sering kunyah permen tenggorokan. Ia juga dengar suara kertas bungkus dilipat. Lewat petunjuk ini, polisi kembali ke lokasi kejadian. Benar saja, kertas bungkus yang disebut petugas keamanan ditemukan di sarang tikus. Setelah diuji, mereka temukan sebagian sidik jari di atasnya. Ini mungkin peninggalan pelaku truk beku. Saat semua sibuk, Dexter diam-diam pulang kerja. Karena ia incar mangsanya. 2 hari ini, Dexter tak santai. Beberapa hari lalu, Rita minta bantuannya. Ternyata, rekan kerja Rita tiba-tiba bermasalah. Tunangannya menyeberang perbatasan untuk cari dia. Tapi hilang di tengah jalan. Tak lama, mayat pria itu ditemukan di pantai. Untuk temukan pelaku, Dexter manfaatkan koneksi dan incar penyelundup. Benar saja, banyak mayat penyelundup ditemukan di kapal orang itu. Penyelundup jelas terlibat bisnis penyeberangan ilegal. Tapi ia juga lakukan pembunuhan. Dexter rencanakan hukum penyelundup itu dengan caranya. Ia menyelinap ke wilayahnya, atur beberapa hal di mobil tua, lalu bawa pria itu masuk. Dexter tak duga istri penyelundup juga terlibat kejahatan. Kalau begitu, ia biarkan keduanya bersatu. Pindah adegan, wanita itu terbaring bersama suami. Tapi sebelum mati, mereka saling bilang cinta. Ini buat Dexter sangat kaget. Ia tak pernah paham cinta pria wanita. Hubungannya dengan Rita hanya karena ia nyaman dengannya. Ia merasa monster seperti dirinya tak bisa punya cinta. Meski kisah cinta mereka mengharukan, Dexter tetap tak ampuni mereka. Karena harus potong satu mayat lagi. Dexter sibuk sampai fajar. Tapi saat ia bersihkan barang untuk pergi, ia tak sadar bagasi mobil ditinggalkan terbuka. Ada sepasang mata rekam semua yang ia lakukan. Di sisi lain, Debra tiba di rumah sakit. Untuk terima kasih atas pengorbanan petugas keamanan, ia bawa seorang teman.
pekerja seks profesional. Keduanya lakukan hal yang semua tahu. Debra jaga di pintu, tapi dokter yang ia sukai lewat saat itu. Mereka saling pandang dan tersenyum. Hubungan berbahaya dimulai saat Rita nonton film dengan Dexter. Ia tiba-tiba menangis. Ternyata, rekannya baru kehilangan suami, dibunuh brutal saat menyeberang perbatasan. Lihat pacarnya sedih, Dexter bingung harus apa. Sebagai pria polos, satu-satunya ide adalah makan kerang. Suasana jadi canggung. Untungnya, hati Dexter kuat. Tapi keesokan harinya, usai angkat telepon, wajah Dexter berubah. Ia buru-buru ke lokasi kejadian. Tak disangka, itu tempat kejahatannya sendiri. Semalam, ia bunuh sepasang suami istri di sini, lalu bebaskan orang-orang yang disekap di kapal mereka. Dexter agak khawatir, tak tahu apakah ia tinggalkan petunjuk. Tapi pemandangan berikutnya bikin ia syok. Mayat wanita yang ia bunuh dan buang ke laut malam tadi kembali ke kapal secara ajaib. Dexter coba tenang, satu-satunya kemungkinan, pembunuh truk beku mengintainya. Lalu diam-diam ambil mayat dari dasar laut. Dexter amati mayat seperti biasa. Untungnya, tak ada petunjuk yang menyeretnya. Tapi saat itu, suara dari bagasi mobil menarik perhatian semua orang. Maria lalu bawa seorang bocah pergi. Melihat ini, Dexter tegang lagi. Rahasia yang ia sembunyikan bertahun-tahun bisa hancur karena anak itu. Untuk pastikan dugaannya, Dexter diam-diam kembali ke lokasi saat semua pergi. Polisi ingin temukan pelaku, jadi coba tanya informasi dari bocah itu. Mereka harap bisa gambar sketsa pelaku dari deskripsinya. Dexter awasi proses pembuatan sketsa. Nasibnya ada di tangan bocah itu. Dexter perhatikan bocah itu sambil hindari pandangannya. Takut dikenali. Saat bocah istirahat, Dexter curi lihat sketsa. Meski cuma sepasang mata, Dexter tahu itu dirinya. Pulang ke rumah, ia buru-buru kemas barang. Itu alat-alat kejahatannya. Begitu sketsa selesai, polisi akan temukan dia. Ia harus musnahkan bukti dulu. Dexter buang alat-alatnya ke laut. Tapi saat lihat darah yang dikumpulkan, ia ragu. Itu pernah jadi nyawa dan kepercayaan Dexter. Lihat darah merah di tangannya. Ia dapat ide. Ia putuskan palsukan bukti. Salahkan kematian wanita itu pada suaminya. Dexter pindahkan darah pria itu ke pisau belati. Lalu pengaruhi Debra agar fokus ke suami almarhum. Akhirnya, mereka temukan bukti yang Dexter taruh di lokasi. Dengan ini, Dexter pikir ia bisa lolos dari hukum. Saat itu, polisi kirim sketsa lengkap. Dexter sangat panik, tapi hanya bisa gigit jari dan lihat. Ia siap hadapi yang terburuk. Tapi saat lihat sketsa, Dexter lega. Ternyata, bukan wajahnya, melainkan Yesus. Dexter lolos dari bahaya ini. Lanjutkan karirnya yang hebat. Di dunia ada jutaan penjahat, tapi hanya orang ini yang paling menyimpang. Untuk puaskan nafsu membunuh, ia menyamar jadi ahli forensik. Karena terlalu mendalami kerja, Dexter sering lakukan hal aneh di lokasi kejadian. Ini bikin polisi Dawes kesal. Agar tak picu kecurigaan Dawes, Dexter buru-buru jelaskan. Lewat penyelidikan, korban ternyata mahasiswa, tewas karena tikaman acak. Dexter, dari analisis, kenali keterampilan pisau pelaku. Beberapa hari lalu, Dexter awasi siswa SMA bernama Jamie. Ia tak dipenjara setelah bunuh orang karena masih di bawah umur. Saat Dexter mau jalankan keadilan, Jamie ungkap alasan membunuh. Ternyata, korban Jamie adalah predator yang perkosa dan sakiti tubuhnya. Tahu orang yang Jamie bunuh pantas mati. Dexter ampuni dia. Tapi kini, Jamie bunuh lagi. Dexter sadar ia ditipu. Dexter datangi sekolah Jamie. Teman sekelas bilang Jamie masih jual diri, pakai tubuhnya untuk cari uang. Berita ini bikin Dexter marah. Karena ditipu siswa. Untuk tebus kesalahan, Dexter cari Jamie. Tapi saat itu, polisi Dawes tiba-tiba muncul. Dan Jamie ditangkap. Dexter ketakutan. Jika Dawes kenali dia, sulit jelaskan. Di sisi lain, Debra masih selidiki pelaku truk beku. Ia cek kamera pengawas berulang kali dan akhirnya temukan petunjuk penting. Seorang pria bernama Perry sering kendarai mobil ke lokasi kejadian. Perry kemungkinan pelaku truk beku. Debra cepat temukan tempat sembunyi Perry. Ternyata, ia tangkap Perry saat sedang siksa seorang wanita. Polisi lalu gali mayat di halaman rumah Perry. Semua bukti tunjukkan Perry adalah pelaku truk beku yang mengerikan. Saat semua gembira, hanya Dexter acuh. Ia lihat Perry dan rasa pelaku sebenarnya bukan dia.
karena hanya orang sesat yang paling paham sesamanya. Namun, saat diinterogasi polisi, Perry akui semua. Ia ceritakan detail mayat yang dibekukan dan dipotong sempurna. Keyakinan Dexter mulai runtuh. Pengakuan pelaku truk beku buatnya seperti kehilangan teman. Dexter alihkan fokus ke Jamie. Ia rasa Jamie sangat mirip dirinya. Bedanya, Dexter punya bimbingan ayah angkat. Dexter putuskan bantu Jamie. Ia ingin ajar Jamie cara membunuh yang benar. Jamie ikuti saran Dexter. Malam itu, ia bunuh diri dengan tangannya sendiri. Merasa pantas mati, Dexter jatuh ke kesepian yang belum pernah dirasa. Ia merasa tak akan pernah temukan siapapun yang sepaham dengannya. Lalu, Dexter cari Perry. Banyak pertanyaan di hatinya. Ia tak paham kenapa Perry tahu banyak tentangnya dan apa tujuannya dekati dia. Siapa Perry? Perry tak kenal Dexter. Jelas, ia bukan pelaku truk beku. Ini bikin Dexter lega. Di sisi lain, Debra ke rumah sakit. Kasus pelaku truk beku selesai sukses. Petugas keamanan sudah pulih. Dokter pasang kaki palsu untuknya. Pesta perpisahan diadakan khusus untuknya. Debra terpikat pesona dokter bernama Quinn. Ahli bedah manusia. Quinn juga punya perasaan untuk Debra. Ia ambil inisiatif. Dan keduanya langsung jatuh cinta. Rita terluka oleh mantan suami, Paul, hingga punya trauma berat. Ia butuh waktu sembuh. Tapi suatu hari, ia dapat kabar buruk. Paul bebas dari penjara lebih cepat dan diam-diam jemput anak-anak di sekolah. Rita cemas, karena Paul pecandu narkoba dan suka kekerasan. Saat Rita putus asa, Paul bawa anak-anak pulang. Ia seolah berubah, ingin rujuk dengan Rita. Saat lihat Dexter, Paul jabat tangan. Tapi saat Rita tak ada, Paul tunjukkan sifat asli. Ia datang tanpa izin, ingin temui anak-anak, karena masih dalam masa percobaan. Paul tak berani bikin masalah. Kalau tidak, ia kembali di penjara. Usai usir Paul, Dexter dapat kasus baru. Wanita tewas di bak mandi. Ada pistol di sampingnya. Lokasi tunjukkan bunuh diri. Polisi bilang ini kasus serupa ketiga. Semua dinyatakan bunuh diri. Tapi Dexter tak menyerah. Ia selidiki sendiri. Analisis 3 kasus. Ia temukan petunjuk. Ketiga korban konsultasi ke dokter jiwa sama. Dexter merasa harus temui dokter itu. Ia pura-pura pasien dan buat janji. Lewat obrolan sederhana, Dexter lihat masalah. Dokter itu kompeten, tapi pasiennya berturut-turut bunuh diri. Ini bikin Dexter curiga. Setelah tunggu dokter pulang, Dexter menyelinap ke kantornya. Lihat video terapi. Ternyata, dokter pakai narkoba dan manipulasi psikologis untuk dorong pasien bunuh diri. Tapi saat itu, Dexter dapat pesan dari Rita. Suruh ia ke rumahnya. Dexter kira Rita bermasalah. Tapi ia syok. Rita baik-baik saja, malah ingin bercinta. 2 hari hadapi mantan suami. Rita lepas dari trauma. Malam ini, ia siap bercinta lama dengan Dexter. Saat Rita penuh harap, Dexter tolak. Meski trauma Rita sembuh, Dexter punya masalah psikologis sendiri. Pacar-pacar sebelumnya tinggalkan dia setelah berhubungan. Sadar Dexter punya hati kosong dan jiwa gelap. Usai tinggalkan Rita, Dexter temui dokter jiwa itu. Kali ini, ia tak mau bunuh, tapi minta saran. Dokter suruh Dexter pejamkan mata. Hadapi kegelapan dalam dirinya. Aku harus pergi, kata Dexter. Pindah adegan. Dexter cari Rita. Atas bimbingan dokter, Dexter tak menolak lagi. Hasrat terpendam mereka akhirnya terlepas bebas. Keesokan harinya, Dexter temui dokter lagi. Ia ucap terima kasih, lalu ungkap rahasia. Aku pembunuh berantai. Dokter kira Dexter bercanda. Tapi detik berikutnya, ia sudah terbaring di meja kerja Dexter. Seperti biasa, Dexter tuduh dokter atas kejahatannya. Kumpulkan setetes darah, lalu potong mayat. Dexter tak pernah bosan dengan proses ini. Ia sangat nikmati cara membunuh ini. Di sisi lain, hubungan Debra dan Quinn berkembang. Mereka resmi pacaran. Debra polos kira ia temukan pacar sempurna. Tapi kenyataan pahit. Quinn adalah pelaku truk beku sebenarnya. Dexter akhirnya atasi trauma psikologisnya, lalu bercinta hingga pagi dengan Rita. Hasrat terpendam mereka terpuaskan. Rita buru-buru bangunkan anak-anak yang tertidur. Tapi keesokan harinya, Maria datangi Rita. Ternyata, Paul menggugat, tuduh Rita lukai dia dan langgar hak kunjungan. Rita terpojok. Jika tak ditangani baik, ia bisa kehilangan hak asuh anak. Paul manfaatkan situasi untuk jemput anak-anak secara terbuka. Rita sangat terluka. Melihat itu,
Dexter putuskan pakai caranya sendiri agar Rita lepas dari Paul. Tapi hari itu, kantor polisi terima paket berisi botol cairan merah. Dexter tahu itu darah manusia. Ada kunci hotel di dalamnya. Debra dan Dawes ke hotel untuk selidiki. Saat buka pintu kamar, mereka lihat pemandangan mengerikan. Dawes panggil bantuan. Polisi kerahkan semua unit. Saat Dexter tiba, Dawes bilang kamar penuh darah. Ia suruh Dexter periksa duluan. Karena ia ahli darah terbaik. Dexter penuh harap. Tapi saat buka pintu, ia tak sangka lautan darah itu bangkitkan kenangan mendalam di hatinya. Ia sesak napas. Semua kaget lihat Dexter gemetar. Monster haus darah seperti dia justru ketakutan hingga begitu. Karena Dexter tak bisa atasi ketakutan dalam dirinya, ia biarkan orang lain masuk kamar. Tapi ia tak pergi. Ia meringkuk di depan pintu, minta rekan foto detail di dalam. Setelah kembali, mereka analisis darah. Darah dari setidaknya 5 orang ditemukan di kamar. Tapi tak ada mayat. Ini ingatkan mereka pada pelaku truk beku. Setiap kali beraksi, ia hisap darah korban. Tapi mereka bingung. Untuk apa pelaku bunuh orang tak bersalah dan kumpulkan banyak darah? Dexter tahu pelaku truk beku ada di sini karena dia. Pelaku siapkan hadiah, ini untuknya. Tapi ia tak bisa ungkap kebenaran. Lalu, Debra temui Dexter. Karena Dexter hilang kendali di lokasi. Debra khawatir. Ia tak pernah lihat Dexter setakut itu. Tapi saat Debra tanya, Dexter diam. Ini bikin Debra marah. Ia temui Quinn. Ingin lepas stres dengan seks. Tak disangka, saat Quinn dengar Dexter pingsan di lokasi. Ia kaget. Quinn tolak ajakan Debra. Ingin hibur Dexter. Ini pukul Debra. Ia merasa tak dihiraukan. Debra lampiaskan kemarahan ke Quinn. Mereka bertengkar pertama kali. Quinn tinggalkan Debra dan temui Dexter, yang sedang sendirian. Ini pertemuan kedua mereka. Quinn seperti temui sahabat lama. Nasihati Dexter. Dexter tak sadar Quinn dalang di balik semua ini. Keesokan harinya, Dexter dampingi Rita ke pengadilan. Karena Rita lukai Paul dan langgar aturan kunjungan. Pengadilan evaluasi psikologis Rita untuk hak asuh anak. Malam itu, Paul bawa 2 anak pulang. Rita kesal tapi tak berdaya. Ia peluk anak-anak dan sembunyi di kamar. Sementara, Paul tatap Dexter yang cuci piring dan ucap kata kasar. Paul tak tahu hadapi monster apa. Dexter tak tahan, langsung bertindak di rumah Rita. Biar tak ketahuan, Dexter bawa Paul kabur ke tempat lain. Lalu, ia bawa Paul ke rumahnya dan ambil alat siap. Dexter tak bunuh Paul, tapi suntik obat terlarang. Saat Paul sadar, polisi tiba. Paul tak bisa bantah. Kembali ke penjara. Rita tahu kabar itu. Sangat bahagia. Akhirnya lepas dari orang gila. Untuk cari kebenaran, Dexter paksa diri balik ke kamar 103. Hadiah dari pelaku. Pemandangan mengerikan itu bangkitkan kenangan Dexter. Kali ini, ia temukan memori hilang. Saat kecil, ia saksikan ibunya dibunuh. Pelaku potong tubuhnya dengan keji di depan matanya. Di sisi lain, polisi Angel santai di klub malam. Saat asyik, ia tertarik pada tangan palsu. Cat kuku di tangan itu ingatkan ia pada tangan terputus di truk beku. Dengan cat serupa, Angel tanya gadis itu. Ia bilang tangan palsu dibuat pelanggan yang terobsesi. Tapi pelanggan itu tak datang lagi. Pulang, Angel ceritakan temuan ke ahli kimia Mark. Ia ingin tahu psikologi orang terobsesi anggota tubuh palsu. Tapi Mark tak punya penelitian soal ini. Ia sarankan Angel temui pacar Debra, Quinn, ahli anggota tubuh palsu di rumah sakit. Angel ke rumah sakit, temui Quinn. Saat tahu situasi, Quinn agak cemas. Ia sempat ingin bunuh Angel. Tapi untungnya Angel tak curiga. Lolos dari bahaya. Tapi begitu sampai rumah, Angel diserang. Ia ditikam di pinggang. Beruntung, 2 pemuda kekar lewat. Mereka tak tinggal diam. Kejar penyerang. Angel dibawa ke rumah sakit. Karena luka parah, nyawanya belum pasti. Rekan-rekannya sangat khawatir. Saat semua tegang menunggu, Quinn bertindak lagi. Ia cari gadis dengan tangan palsu. Beri sedikit uang untuk tipu ia pulang. Setelah selesai, Quinn tunjukkan wajah asli. Ia cekik gadis itu dari belakang. Ia cepat hilang kesadaran. Mayat gadis muncul di pintu masuk mal keesokan harinya. Mayat tak hanya dipotong-potong, tapi dibungkus seperti hadiah Natal. Pelaku truk beku terus beraksi. Beri tekanan besar ke kantor polisi. Inspektur salahkan Maria dan ambil alih komandonya. Setelah pulang, Dexter amati baju Angel.
Itu penuh darah dari serangan. Tapi lewat pengamatan, Dexter temukan setetes darah bukan milik Angel. Dexter curiga pelaku juga terluka saat itu. Namun, ini hanya dugaannya. Perlu tunggu hasil uji untuk konfirmasi. Suatu hari, Debra janji temui Dexter. Ternyata, ia pusing soal asmara. Rasa hubungan dengan Quinn bermasalah. Debra atur mereka bertemu. Ingin Dexter obrol dengan Quinn. Namun, dalam obrolan, Dexter lihat luka di bibir Quinn. Quinn jelaskan ia terluka tak sengaja saat kerja. Dexter tak pikir banyak, karena ia punya rasa baik ke Quinn dan harap adiknya bahagia dengannya. Setelah pulang, Dexter mulai selidiki petunjuk peninggalan pelaku. Pelaku pilih kamar 103. Dexter rasa angka ini pasti sembunyikan rahasia. Ia cek koran lama berdasarkan tanggal ini. Benar saja, ia temukan pembantaian pada tanggal 3 Oktober tahun 20 tahun lalu. Dexter lihat foto korban, dan hasilnya bikin ia syok. Salah satu korban ternyata ibu yang ia ingat. Saat Dexter berusia 3 tahun, ia ada di lokasi kejadian. Tapi tak ada catatan tentangnya di koran. Lalu, Dexter temukan penjaga arsip kasus itu. Mantan rekan ayah angkatnya, Harry. Dexter tanya kenapa tak ada catatan tentang tragedi besar itu. Ia tahu Harry pasti campur tangan untuk lindungi dia. Dexter tenggelam dalam pikiran. Tak paham kenapa Harry sembunyikan identitasnya. Keesokan harinya, Angel sadar di rumah sakit. Dexter datangi, periksa kepala Angel, dan temukan bekas gigitan. Dexter tanya siapa yang Angel temui sebelum kejadian. Saat tahu Angel temui Quinn, Dexter pikir keras dan takut. Karena bibir Quinn baru-baru ini terluka, ia buru-buru telepon Debra, ingin larang ia pacari Quinn. Tapi ponsel Debra tak tersambung. Saat itu, Debra sudah di kapal bajak laut Quinn. Quinn sewa kapal wisata dan lamar Debra. Tak disangka, cincin yang Quinn keluarkan milik orang yang sudah mati. Ia tak mau beli baru. Debra buta oleh cinta, tak tahu bahaya mendekat. Tapi detik berikutnya, Quinn tunjukkan wajah asli, ungkap identitasnya. Saat Debra sadar, sudah terlambat. Quinn cekik lehernya kuat. Di sisi lain, Dexter curiga pada Quinn. Ia datangi rumah Quinn, cari di tempat sampah, dan temukan noda darah. Dexter bandingkan darah itu dengan darah penyerang. Hasilnya, Quinn pelaku truk beku, karena tak bisa hubungi Debra. Dexter cemas, tapi ia tak panggil polisi. Malah pulang sendiri. Ia tahu Quinn akan tinggalkan petunjuk untuknya. Setelah cari-cari, Dexter lihat screensaver komputernya, petunjuk dari Quinn. Ia disuruh kembali ke lokasi tragedi masa kecil. Tapi di pelabuhan ada ribuan kontainer. Mencari pembunuh ibunya seperti cari jarum di jerami. Semalaman mencari, Dexter temukan nomor kontainer. Tapi tiba-tiba Maria dan Dawes datang ke rumahnya. Mereka tahu Debra hilang dan curigai Quinn sebagai tersangka utama. Mereka dapat perintah geledah rumah Quinn. Dawes curiga Dexter tahu sesuatu. Karena semalam lihat Dexter minta uji darah di lab. Terpaksa, Dexter ungkap Quinn adalah pelaku truk beku. Dawes marah, tuduh Dexter sembunyikan fakta hingga Debra dalam bahaya. Saat ditanya, Dexter tak beri detail. Dawes mulai curiga padanya. Setelah mereka pergi, Dexter ke pelabuhan, temukan kontainer terkait tragedi. Melihatnya, ia ingat masa kecil, tempat Harry selamatkan dia. Menjijikkan, kalian ngapain? Satpam pelabuhan datang tepat waktu. Hentikan pertikaian. Dawes ungkap identitasnya. Tapi saat itu, keduanya dapat panggilan pengadilan. Kantor polisi terima perintah geledah. Polisi serbu rumah Quinn. Temukan identitasnya palsu. Tak ada informasi. Dexter lihat petunjuk Quinn di barang bukti. Arahkan ke tempat kelahirannya, tanpa beritahu siapapun. Dexter selidiki sendiri dan temukan tempat ibunya dulu tinggal. Dexter tiba di rumah. Pemandangan familiar ingatkan masa kecil. Sekarang kau ingat, Bunny, kau salah panggil. Aku punya kakak, kata Quinn. Saat ibu dibunuh, Quinn ada di sana. Mereka lalui 2 hari dalam darah. Dexter tak ingin kenang masa lalu. Buru-buru cari Debra. Quinn serang dari belakang saat ia lengah. Keluarga mana lahirkan 2 pembunuh gila? Dexter ditangkap Quinn, yang ternyata kakaknya. Quinn bilang ia tak bermaksud jahat. Hanya ingin bantu Dexter temukan jati diri. Quinn lepas ikatan, bawa Dexter ke gudang. Debra diikat di sana, sesuai cara Dexter. Ini rencana Quinn, ingin kerjasama, saling kendalikan. Quinn yakin bunuh Debra bikin Dexter temukan dirinya. Tapi lihat Debra, teman masa kecil,
Dexter tak sanggup bunuh. Saat Dawes tiba, Quinn kabur lewat terowongan. Debra selamat. Dawes tanya kenapa Dexter di sini. Dexter bilang Quinn hubungi. Suruh datang. Larang panggil polisi. Atau Debra mati. Dawes tak percaya. Rencanakan selidiki Dexter. Lihat Dexter diintimidasi. Debra tak tahan. Pulang. Ia tak kuasa tahan emosi. Nyaris mati di tangan tunangan. Hatinya lebih sakit dari tubuh. Dexter bawa Debra ke rumahnya. Tidur di sofa. Tapi Quinn datang. Lihat Dexter tertidur. Masuk kamar Debra. Dexter bawa Quinn ke ruang beku miliknya. Ia tak ingin sakiti Quinn. Tapi demi keselamatan Debra, ia harus bertindak. Dexter tak potong tubuh Quinn. Tapi hisap darahnya dengan caranya. Lalu, polisi tiba. Mark simpulkan. Dari sudut luka dan pengamatan lokasi. Quinn bunuh diri. Kasus pelaku truk beku yang lama bikin mereka resah akhirnya selesai begitu. Di sisi lain, Rita dapat telepon dari Paul. Paul bilang Dexter jebak dia. Dan Dexter tak sesederhana kelihatannya. Untuk yakinkan Rita, Paul ceritakan ia kehilangan sepatu di rumah saat kejadian. Tapi apapun kata Paul, Rita tak percaya. Keesokan harinya, saat Dexter selesai urus semuanya dan pulang ke rumah Rita, semua yang tahu rahasianya sudah mati. Saat Dexter pikir hidupnya bisa normal, seseorang diam-diam awasi dia, polisi Dawes. Dawes selalu rasa Dexter sembunyikan sesuatu. Perburuan berikutnya, Dexter harus lebih hati-hati. Tapi Debra masih terpengaruh kasus Quinn. Jadi ia belajar menyamar. Suatu hari, Rita tak sengaja temukan sepatu yang Paul sebut saat buang sampah. Baru saat itu ia sadar Paul tak bohong. Sampai jumpa di bagian kedua.